Selamat datang di Kenari Malam, tempat di mana cerita-cerita menyeramkan dari pelosok negeri kita hidup kembali dalam suara dan bayangan. Malam ini, bersiaplah, karena ada sebuah kisah dari jembatan Tun di Jawa Tengah. Bukan sekadar rel kereta, tapi jalur yang konon dibangun dengan tumbal manusia. Dan hingga kini, sosok nenek berbaju putih masih sering menampakkan diri, menunggu siapapun yang berani menatap matanya. Kalau kalian pernah naik kereta malam jurusan Jawa Tengah, mungkin pernah melintas sebuah jembatan tua yang membentang di atas sungai besar. Dari jauh, jembatan itu terlihat biasa saja, hanya rangka besi berwarna hitam kecoklatan karena karat yang menua dimakan waktu. Tapi entah kenapa, setiap kali kereta mulai mendekat dan melambat ketika melewatinya, ada hawa aneh yang sulit dijelaskan. Seperti udara yang tadinya hangat tiba-tiba berubah dingin, bukan dingin karena angin malam, tapi dingin yang membuat bulu kuduk meremang begitu saja. Rasanya seolah ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang mengintai dari kegelapan di sekitar jembatan itu. Orang-orang desa yang tinggal tak jauh dari lokasi itu menyebutnya sebagai jembatan tumbal. Nama itu bukan muncul tanpa alasan. Konon, ketika pertama kali dibangun puluhan tahun lalu, jembatan ini memakan banyak korban. Bukan hanya kecelakaan kerja biasa, tapi hilangnya nyawa para pekerja dengan cara yang misterius. Ada yang jatuh ke sungai padahal tidak ada yang melihat jelas bagaimana ia bisa terpleset. Ada yang tiba-tiba hilang dari lokasi kerja dan tidak pernah ditemukan jasadnya. Bahkan ada kabar yang beredar kalau ada satu keluarga yang secara sengaja dikorbankan demi kelancaran pembangunan. Cerita-cerita semacam itu membuat warga sekitar percaya bahwa jembatan ini memang tidak berdiri dengan cara biasa. Mereka yakin ada tumbal manusia yang dipersembahkan agar jembatan ini bisa kokoh berdiri dan tidak runtuh diterjang banjir besar. Cerita soal tumbal ini berkembang dari mulut ke mulut. Setiap orang punya versinya sendiri. Ada yang bilang tumbalnya seorang perempuan muda yang baru menikah. Ada yang bilang seorang anak kecil yang hilang tanpa jejak. Tapi yang paling sering diceritakan adalah kisah tentang seorang nenek tua yang tinggal di pinggir sungai. Nenek itu hidup sendirian, tak punya keluarga. Dianggap orang aneh oleh warga karena sering bicara sendiri di tepi sungai. Ketika pembangunan jembatan dimulai, nenek itu tiba-tiba hilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Anehnya, sejak nenek itu lenyap, pembangunan jembatan berjalan cepat dan tanpa hambatan. Orang-orang percaya dialah tumbal pertama jembatan ini. Yang membuat merinding adalah penampakan yang sering terlihat setelah jembatan itu selesai dibangun. Banyak penumpang kereta yang melintas malam hari mengaku melihat sosok nenek berbaju putih berdiri di tengah rel. Kadang ia terlihat diam mematung, menunduk dengan rambut panjang terurai menutupi wajahnya. Kadang ia berjalan pelan, seperti menunggu atau mencari seseorang. Beberapa penumpang bahkan sampai jatuh pingsan karena jelas melihat sosok itu menatap lurus ke arah mereka dari balik jendela kereta. Aku masih ingat jelas pengalaman seorang teman yang pernah bercerita padaku. Dia naik kereta malam sendirian, duduk dekat jendela, dan kebetulan sedang melintas di jembatan itu. Awalnya ia hanya melihat kabut tipis yang menyelimuti rel, tapi tiba-tiba ia melihat ada sosok berpakaian putih berjalan di tengah jembatan. Gerakannya lambat, langkahnya kecil-kecil, tapi yang bikin ngeri adalah matanya yang menatap tajam ke arah kereta. Temanku bilang, saat itu tubuhnya langsung kaku, nggak bisa bergerak. Padahal matanya tetap terfokus pada sosok itu. Begitu kereta melewati jembatan dan sosok itu hilang dari pandangan, ia baru bisa bernafas lega. Namun sepanjang perjalanan, ia merasa seperti ada seseorang yang duduk di kursi kosong sebelahnya. Kursi itu memang kosong, tapi hawa dinginnya terasa nyata sekali. Warga sekitar jembatan juga punya banyak cerita. Ada seorang bapak tua, penjaga warung kopi dekat rel, yang sering mendengar suara aneh dari arah jembatan pada tengah malam. Suara itu seperti perempuan tua yang tertawa lirih, pelan tapi panjang, membuat siapapun yang mendengarnya merinding setengah mati. Kadang bukan tawa, melainkan suara lirih yang memanggil-manggil, seperti seseorang yang memanggil anaknya dengan nada penuh rindu. Tapi anehnya, ketika suara itu terdengar, tidak ada seorang pun yang tampak di jembatan. Bahkan ketika bapak itu memberanikan diri menyalakan lampu Petromax dan menyorot ke arah rel, jembatan terlihat kosong. Hanya besi tua dan kabut yang bergelayut di atas sungai.
Ada juga cerita dari seorang pemuda desa yang nekat berjalan kaki melewati jembatan itu karena ingin cepat sampai ke desa sebelah. Katanya, di tengah perjalanan, ia mendengar langkah kaki lain mengikuti dari belakang. Awalnya ia mengira ada orang lain yang juga menyeberang, tapi ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Langkah itu tetap terdengar, bahkan semakin dekat. Degup jantungnya semakin kencang ketika ia merasa ada napas dingin di tengkuknya, seperti seseorang berdiri persis di belakangnya. Karena tak tahan, ia pun lari sekencang-kencangnya sampai ujung jembatan. Tapi sesampainya di sana, ia menoleh lagi, dan kali ini ia benar-benar melihat sosok nenek berbaju putih berdiri di tengah rel, menatapnya dengan mata kosong. Cerita-cerita itu membuat jembatan ini bukan hanya sekadar lintasan kereta, tapi juga tempat yang penuh misteri. Setiap malam, selalu ada cerita baru. Kadang ada pengendara motor yang lewat jalan di bawah jembatan, lalu melihat sosok putih duduk di pinggir besi penyangga. Kadang ada nelayan yang sedang mencari ikan di sungai lalu melihat bayangan perempuan tua berjalan pelan di atas jembatan. Semua kejadian itu tidak pernah ada penjelasannya. Yang lebih mengerikan lagi, ada kabar kalau sosok nenek itu suka memilih siapa yang berani menatapnya terlalu lama. Konon, kalau seseorang berani menatap matanya saat kereta melintas, maka malam itu juga orang itu akan terus dihantui. Sosok nenek itu akan ikut masuk ke dalam kereta, duduk di kursi kosong sebelahnya, atau bahkan mengikuti sampai ke rumah. Ada cerita seorang mahasiswa yang pulang mudik dengan kereta, kebetulan menatap mata nenek itu ketika kereta melintas di jembatan. Malam itu juga, setibanya di rumah, ia merasa ada seseorang yang berdiri di pojok kamar. Ketika lampu dinyalakan, tidak ada siapa-siapa. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, bayangan nenek berbaju putih itu muncul kembali, berdiri di dekat ranjang. Mahasiswa itu jatuh sakit berhari-hari, sampai akhirnya orang tuanya memanggil seorang ustaz untuk mengusir gangguan gaib tersebut. Makin sering aku dengar cerita tentang jembatan itu, makin aku merasa tempat ini bukan sekadar lintasan kereta biasa. Ada sesuatu yang tertinggal di sana, sesuatu yang tidak bisa pergi meski waktu terus berjalan. Orang-orang percaya, roh nenek yang jadi tumbal pertama itu masih terjebak di sana, terikat dengan jembatan, menunggu entah apa atau entah siapa. Ada juga yang bilang, nenek itu sebenarnya tidak jahat, hanya kesepian. Ia menampakkan diri bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mencari teman. Namun entah bagaimana, kehadirannya selalu membuat orang ketakutan. Kalau dipikir-pikir, jembatan itu memang aneh. Dari semua jembatan kereta di Jawa Tengah, hanya jembatan itu yang punya cerita mistis sebanyak itu. Bahkan masinis dan kondektur pun konon sudah terbiasa dengan penampakan tersebut. Ada satu masinis yang katanya pernah bercerita, setiap kali keretanya melewati jembatan itu, ia melihat sosok nenek duduk di ujung rel. Tapi anehnya, kereta tidak pernah menabraknya. Begitu kereta sampai di tengah jembatan, sosok itu menghilang begitu saja. Seolah-olah memang hanya ingin memperlihatkan diri, lalu pergi. Sampai sekarang, setiap kali aku melewati jembatan itu dengan kereta malam, aku selalu memilih untuk menutup mata atau pura-pura tidur. Bukan karena penakut, tapi karena aku tidak ingin menatap sesuatu yang mungkin akan ikut bersamaku sampai ke rumah. Entah cerita tumbal itu benar atau tidak, entah nenek berbaju putih itu nyata, atau hanya imajinasi orang-orang yang ketakutan. Satu hal yang pasti, jembatan tua itu tidak pernah sepi dari cerita. Setiap orang punya pengalamannya sendiri, dan setiap cerita selalu berakhir dengan rasa penasaran yang sama. Apa sebenarnya yang ada di balik jembatan itu? Dan mengapa sosok nenek berbaju putih selalu menampakkan diri? Cerita soal jembatan itu bukan cuma datang dari penumpang kereta, tapi juga dari warga sekitar yang sudah puluhan tahun tinggal di dekatnya. Kalau kalian pernah mampir di warung kopi kecil tak jauh dari rel, mungkin kalian akan ketemu dengan seorang bapak tua yang rambutnya sudah memutih dan kulitnya penuh keriput. Namanya Pak Sastro. Orang-orang desa memanggilnya begitu. Warungnya sederhana, hanya bangunan kayu dengan lampu minyak yang bergantung di atapnya. Tapi jangan salah, warung kecil itu sering jadi tempat orang-orang singgah kalau malam. Terutama supir truk atau pekerja kereta yang butuh secangkir kopi pahit untuk mengusir kantuk. Aku masih ingat ketika pertama kali duduk di warungnya. Suasana malam begitu sunyi. Angin dari arah sungai membawa aroma air bercampur bau besi tua dari jembatan.
Pak Sastro bercerita sambil menyalakan rokok kretek di tangannya. Katanya, jembatan itu memang tidak pernah sepi dari suara-suara aneh. Kadang tawa lirih seorang perempuan tua yang datang dari arah jembatan. Kadang suara tangisan yang terdengar jelas padahal, kalau dilihat jembatannya kosong melompong. Suara itu datangnya nggak tiap malam, kata Pak Sastro sambil menatap ke arah gelap jembatan, tapi kalau sudah terdengar, pasti ada aja kejadian nggak enak setelahnya. Entah ada orang jatuh, entah ada kereta mogok pas di tengah, atau ada kecelakaan di jalan bawah. Aku merinding mendengar ceritanya. Suaranya tenang, tapi tatapan matanya seperti menyimpan sesuatu yang pernah ia lihat sendiri. Lalu ia melanjutkan, katanya suara tawa itu terdengar seperti seorang nenek yang sedang bahagia. Tapi kalau didengar lebih lama, tawa itu malah terdengar seperti tangisan yang disamarkan. Orang-orang desa percaya itu suara roh nenek yang jadi tumbal jembatan. Kadang ia menampakkan diri, kadang hanya suaranya saja, bukan hanya suara. Banyak warga yang mengaku pernah melihat sosok nenek itu di berbagai tempat sekitar jembatan. Ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian sore-sore di halaman rumahnya. Dari kejauhan, ia melihat seorang nenek berbaju putih berdiri di tengah jembatan, menghadap ke sungai. Rambutnya panjang tergerai, bajunya berkibar pelan. Karena angin sore, ibu itu sempat berpikir mungkin ada orang tua yang tersesat. Tapi ketika ia berkedip, sosok itu hilang begitu saja. Tidak berjalan pergi, tidak turun ke bawah, hanya menghilang seketika. Cerita lain datang dari seorang pemuda yang suka memancing di sungai. Katanya, pernah suatu malam ia sedang duduk di perahu kecil menunggu ikan. Ketika tiba-tiba perahunya terasa seperti dihantam ombak besar. Padahal, sungai itu tenang, airnya tidak deras. Saat ia menoleh ke atas jembatan, ia melihat ada bayangan putih berjalan pelan menyeberangi rel. Bayangan itu bungkuk, langkahnya lambat, dan seolah-olah sedang menyeret kakinya. Pemuda itu langsung panik, dan mengayuh perahunya ke tepi secepat mungkin. Malam itu ia berjanji, tidak akan pernah memancing lagi di dekat jembatan yang lebih seram. Ada juga cerita seorang anak kecil yang tersesat. Katanya, anak itu sedang bermain di sekitar sungai, lalu pulang dalam keadaan ketakutan. Ketika ditanya orang tuanya kenapa, anak itu hanya menjawab kalau dia diajak jalan oleh seorang nenek berbaju putih yang ramah, tapi wajahnya tidak kelihatan. Si anak bilang nenek itu menggandeng tangannya dan mengajaknya naik ke atas jembatan. Untung saja ada warga yang melihat dan segera menjemputnya. Kalau tidak, mungkin anak itu sudah hilang entah kemana. Sejak saat itu, orang tua di desa selalu melarang anak-anak bermain sendirian dekat jembatan. Ada juga cerita tentang seorang sopir truk yang sering lewat jalan bawah jembatan. Malam itu, katanya ia melihat dari kaca spion bayangan nenek duduk di bak belakang truknya. Panjang rambutnya terurai sampai ke lantai truk, bajunya lusuh, putih kotor terkena lumpur. Sopir itu hampir kehilangan kendali karena ketakutan. Begitu truknya melewati jembatan, ia menepi dengan tergesa-gesa, keluar, dan mengecek bak belakang. Tentu saja tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya bau anyir yang menusuk hidung, bau seperti bangkai yang sudah lama membusung. Cerita-cerita semacam ini sudah jadi bagian dari kehidupan warga sekitar. Mereka sudah terbiasa mendengar suara aneh, melihat sosok putih di kejauhan, atau mengalami gangguan kecil seperti lampu rumah yang tiba-tiba mati setiap kali jam menunjukkan tengah malam. Meskipun terbiasa, bukan berarti mereka tidak takut. Hanya saja, ketakutan itu sudah bercampur dengan rasa pasrah. Buat mereka, roh nenek itu sudah seperti bagian dari jembatan, bagian dari desa. Tidak bisa diusir, tidak bisa dilawan, hanya bisa dihormati dengan cara tidak mengganggu. Aku sempat bertanya pada Pak Sastro, apa pernah ada orang yang mencoba mengusir roh itu? Ia hanya tersenyum miris sambil menghembuskan asap rokoknya. Katanya, dulu pernah ada rombongan orang pintar dari luar kota yang dipanggil untuk melakukan ritual pembersihan. Mereka membawa sesajen, membaca doa, menyalakan dupa, dan melakukan berbagai macam mantra. Malam itu, warga desa berkumpul menyaksikan. Awalnya terlihat biasa saja, tapi tiba-tiba dari arah jembatan terdengar suara tangisan keras sekali, seperti suara perempuan tua yang sedang merong kesakitan. Suara itu menggema sepanjang sungai, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Orang pintar itu pun mendadak jatuh pingsan satu persatu. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mencoba mengusir roh nenek berbaju putih. Pak Sastro juga bilang, setiap kali ada bulan purnama,
jembatan itu jadi tempat yang paling tidak disukai warga. Banyak yang mengaku melihat sosok nenek berjalan bolak-balik di atas rel. Ada juga yang bilang ia duduk termenung di pinggir jembatan sambil menatap ke sungai. Sesekali ia terdengar seperti sedang berbicara, tapi tidak ada yang mengerti apa yang ia ucapkan. Suaranya pelan, seperti bisikan yang tertiup angin. Namun, kalau ada yang mencoba mendekat, sosok itu langsung hilang dalam sekejap. Mendengar semua cerita itu, aku jadi paham kenapa jembatan itu disebut jembatan tumbal. Bukan hanya karena kisah awal pembangunannya yang penuh misteri, tapi juga karena sampai sekarang masih ada perasaan bahwa jembatan itu menuntut sesuatu. Seakan-akan tumbal pertama yang diberikan tidak cukup. Dan roh nenek itu terus menampakkan diri untuk mengingatkan bahwa masih ada harga yang harus dibayar sampai hari ini. Setiap kali aku duduk di warung Pak Sastro, aku bisa merasakan sendiri hawa aneh dari arah jembatan. Suara gemericik sungai, angin malam yang menusuk kulit, dan bayangan hitam dari rangka besi jembatan yang berdiri gagah dalam kegelapan. Rasanya selalu ada yang mengawasi, meski aku tahu tidak ada siapa-siapa di sana. Dan yang membuat aku tidak pernah lupa adalah kata-kata terakhir Pak Sastro malam itu. Ia menepuk pundakku pelan lalu berkata, "Nak, kalau suatu saat kamu naik kereta dan lewat jembatan ini, jangan sekali-kali menatap keluar terlalu lama. Kalau kamu lihat nenek itu, berpalinglah segera. Jangan biarkan dia tahu kalau kamu menatapnya. Kalau dia sadar kamu melihatnya, dia bisa ikut denganmu." Aku masih ingat jelas malam itu, ketika pertama kali aku naik kereta malam menuju Semarang. Kursiku ada di dekat jendela, agak ke tengah gerbong. Suasananya lumayan sepi karena memang bukan musim liburan. Kebanyakan penumpang tampak sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang tidur dengan kepala bersandar ke kaca, ada yang menunduk sambil main ponsel, dan ada juga yang duduk diam sambil menutup mata. Perjalanan awalnya terasa biasa saja. Lampu dalam kereta berwarna kekuningan, berpendar lembut, membuat suasana jadi agak hangat. Angin dari pendingin ruangan terasa stabil. Suara roda kereta bergesekan dengan rel jadi irama monoton yang menenangkan. Aku bahkan sempat tertidur sebentar, sampai akhirnya kereta mulai memasuki jalur yang aku kenal. Jalur menuju jembatan tua itu. Entah kenapa, tubuhku seperti otomatis terbangun. Mataku terbuka, dan aku merasakan hawa dingin yang berbeda dari sebelumnya. Udara dalam gerbong mendadak seperti turun beberapa derajat, padahal aci tetap sama. Aku melirik ke sekeliling, dan ternyata beberapa penumpang lain juga terlihat mulai gelisah. Ada yang menarik selimut tipis lebih rapat, ada yang memeluk tasnya lebih erat. Seolah-olah bukan hanya aku yang merasakan perubahan suasana itu. Kereta mulai melambat, seperti biasa kalau mau melewati jembatan. Dari kaca jendela, aku melihat kabut tipis menyelimuti rel. Cahaya bulan hanya sedikit menembus awan, membuat suasana di luar jadi samar-samar. Rangka besi jembatan menjulang seperti bayangan hitam raksasa, dingin dan menyeramkan. Aku menempelkan wajah ke jendela, mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Meski jujur saja, rasa penasaran itu mengalahkan rasa takutku. Dan disitulah aku melihatnya di tengah rel. Hanya beberapa meter dari jembatan, berdiri sosok yang langsung membuat tubuhku kaku. Seorang nenek tua, berbaju putih panjang lusuh, rambutnya panjang berantakan menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya agak bungkuk, tangannya menjuntai lemas di samping. Ia tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri menatap ke arah kereta yang semakin mendekat. Aku terperangah, tubuhku terasa membeku. Aku ingin berpaling, tapi mataku seperti terkunci padanya. Dari jarak sejauh itu, aku bisa merasakan tatapannya. Mata yang dalam, kosong, tapi menusuk seperti menembus ke dalam kepalaku. Tiba-tiba, lampu dalam gerbong berkedip. Sekejap redup, lalu terang lagi, lalu berkedip sekali lagi. Beberapa penumpang langsung saling pandang dengan wajah pucat. Aku tahu mereka juga melihatnya. Seorang ibu di depanku buru-buru menunduk dan menutup wajahnya dengan kerudung. Bibirnya berkomat kamit membaca doa. Seorang bapak paruh baya di sebelahku menghela napas panjang, lalu menutup matanya rapat-rapat, seolah pura-pura tidur, sementara aku masih terpaku menatap sosok itu. Kereta semakin dekat. Sosok nenek itu tidak bergeming. Ia tetap berdiri di tengah rel, seakan-akan menunggu kereta untuk menabraknya. Jantungku berdegup kencang, aku sampai bisa mendengar detaknya sendiri di telinga. Lalu, ketika jarak tinggal beberapa meter,
sesuatu yang lebih aneh terjadi. Sosok itu tiba-tiba bergerak. Pelan sekali, langkahnya menyeret, seolah kakinya berat. Ia mulai berjalan ke arah samping rel, tapi bukan menjauh. Justru langkahnya mengarah tepat ke sisi rel, tepat di samping keretaku. Dan saat kereta melintas, aku benar-benar melihat wajahnya dengan jelas. Kulitnya pucat, matanya cekung dalam. Bola matanya berwarna putih keruh. Mulutnya sedikit terbuka, tapi bukan senyum yang terlihat, melainkan seperti erangan yang tertahan. Rambutnya kusut, basah seperti habis direndam air sungai. Aku terlonjak mundur ke kursi, napasku tercekat. Seketika itu juga sosoknya menghilang dari pandangan. Tertelan kabut dan gelapnya malam, aku mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya halusinasi. Tapi suara-suara kecil dari penumpang lain membuktikan kalau aku bukan satu-satunya yang melihat. Seorang pemuda di kursi belakang berbisik panik ke temannya. "Kamu lihat juga kan?" Temannya hanya mengangguk cepat. Wajahnya pucat pasi. Kereta akhirnya berhasil melewati jembatan, tapi suasana di dalam gerbong tidak kembali seperti semula. Henny, hanya suara roda besi yang terdengar. Tidak ada yang berani banyak bicara. Bahkan suara tangisan bayi yang tadi sempat terdengar di gerbong lain mendadak hilang entah kenapa, seperti semuanya ikut terdiam. Aku mencoba menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku berusaha, semakin jelas aku merasakan sesuatu. Hawa dingin yang tadi sempat muncul tidak hilang setelah melewati jembatan. Justru semakin pekat. Aku melirik ke kursi sebelahku kosong. Tidak ada orang sejak awal. Tapi entah kenapa, aku merasa kursi itu tidak benar-benar kosong. Ada bayangan samar. Ada hawa dingin yang seperti menempel di sana. Dan semakin lama aku menatap, semakin jelas terlihat bentuknya. Rambut panjang, baju putih lusuh, tubuh bungkuk. Aku langsung memalingkan wajahku ke arah lain. Jantungku nyaris meloncat keluar. Tidak berani lagi menoleh ke kursi itu. Tidak berani memastikan apakah nenek itu benar-benar duduk di sana atau hanya bayangan pikiranku. Malam itu, sepanjang perjalanan, aku hanya bisa menunduk sambil menggenggam erat tas di pangkuanku. Aku mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, wajah pucat nenek itu muncul kembali. Matanya yang kosong terus menatapku, seolah menunggu aku membuka mata. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan sampai kereta berhenti di Semarang. Yang aku tahu, malam itu, aku keluar dengan tubuh lemas. Seolah seluruh tenaga terkuras habis hanya untuk menahan rasa takut, dan sejak malam itu, aku bersumpah tidak akan pernah lagi berani menatap keluar jendela setiap kali kereta melewati jembatan tua itu. Setelah malam itu, aku kira pengalaman menyeramkan di jembatan tua hanya aku yang mengalaminya. Tapi ternyata aku salah besar. Semakin sering aku naik kereta malam jurusan Jawa Tengah, semakin banyak cerita yang aku dengar dari penumpang lain. Dan anehnya, hampir semua punya benang merah yang sama. Sosok nenek berbaju putih itu, aku masih ingat suatu malam, ketika kereta berhenti agak lama, di salah satu stasiun kecil sebelum sampai jembatan. Di bangku tunggu, aku ngobrol dengan seorang bapak parubaya yang baru pertama kali naik kereta malam. Awalnya dia cerita biasa tentang pekerjaan, tentang keluarganya di Semarang. Tapi begitu aku menyebut kata jembatan, wajahnya langsung berubah. Matanya menatap serius, lalu dia menunduk sambil berbisik lirih. "Kamu juga pernah lihat ya?" Aku sempat terdiam, agak kaget. "Maksudnya, nenek itu?" Tanyaku hati-hati. Bapak itu langsung mengangguk cepat. Wajahnya pucat. Dia cerita, beberapa bulan lalu dia pernah naik kereta yang sama. Dan saat melewati jembatan, dia jelas melihat sosok nenek itu duduk di pinggir rel. Tapi yang bikin bulu kuduknya berdiri, nenek itu menoleh pelan ke arahnya, lalu tersenyum. Senyum yang lebar, tapi matanya kosong. Katanya, senyum itu terus terbayang di kepalanya, sampai berhari-hari. Bahkan saat tidur pun, sosok itu muncul di mimpinya. Aku merinding dengar ceritanya. Apalagi bapak itu bilang, setelah kejadian itu, salah satu penumpang di gerbongnya mendadak jatuh sakit. Badannya panas tinggi, mengigau semalaman, dan baru sembuh beberapa hari kemudian. Katanya, itu bukan sakit biasa, tapi ketempelan. Cerita lain datang dari seorang mahasiswa yang kebetulan duduk di sebelahku pada perjalanan berikutnya. Dia kelihatan tipe orang yang santai dan gak gampang takut, tapi begitu topik jembatan muncul, wajahnya langsung serius. Dia bilang, "Aku pernah lihat nenek itu naik ke gerbong." Aku langsung kaget, "Naik ke gerbong? Maksudnya gimana?" Mahasiswa itu menarik napas dalam-dalam.
lalu menatapku lurus. Dia cerita, malam itu dia duduk dekat pintu gerbong, persis di sebelah lorong sambungan antar gerbong. Saat kereta melewati jembatan, dia melihat dari kaca pintu itu, ada bayangan putih bergerak di luar, padahal kereta lagi melaju di atas jembatan. Pelan-pelan bayangan itu mendekat, lalu menempel di kaca. Dari dekat, jelas terlihat wajah nenek tua itu, dengan mata putih kosong dan mulut mengangang. Mahasiswa itu hampir teriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Lalu tiba-tiba pintu itu bergoyang sendiri, seperti ada yang mencoba membuka dari luar. Dia langsung kabur pindah kursi, meninggalkan tasnya. Sampai sekarang, katanya, dia nggak berani lagi duduk di dekat pintu. Kalau naik kereta malam, cerita paling menyeramkan ku dengar dari seorang ibu muda yang naik bersama anaknya. Waktu itu, anaknya yang masih kecil tiba-tiba menangis keras begitu kereta mulai melambat di jembatan. Si ibu bingung, mencoba menenangkan, tapi tangisan anaknya makin histeris. Lalu, di sela-sela tangisannya, anak itu berkata dengan suara lirih, "Bu, neneknya minta ikut duduk." Ibu itu langsung pucat, apalagi kursi kosong di sebelahnya, terasa dingin sekali. Padahal AC kereta tidak begitu kuat. Setelah itu, si ibu memeluk anaknya erat-erat sampai kereta benar-benar melewati jembatan. Semakin banyak aku mendengar cerita, semakin aku sadar kalau yang terjadi di jembatan itu bukan sekadar halusinasi penumpang. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang nyata, sesuatu yang memang memilih untuk menampakkan diri. Bahkan kondektur pun ternyata punya pengalaman. Saat aku memberanikan diri menanyakan soal jembatan itu, dia hanya tersenyum kecut, lalu berkata, "Jangan banyak dipikirkan, Mas, kalau ketemu, cukup tundukkan kepala, jangan ditatap." Itu sudah jadi aturan tak tertulis di sini. Dari cara dia bicara, aku tahu kalau dia sendiri juga pernah mengalaminya. Tapi dia memilih untuk tidak menceritakan detailnya, seolah takut kalau semakin banyak diceritakan, semakin besar juga kemungkinan sosok itu menampakkan diri lagi. Sejak itu, setiap kali naik kereta malam dan melewati jembatan tua tersebut, aku tidak pernah berani lagi menatap keluar jendela. Aku juga selalu menundukkan kepala, pura-pura tidur, meski bulu kuduku tetap berdiri setiap kali hawa dingin menyelimuti gerbong. Dan yang paling menakutkan, cerita-cerita itu selalu punya satu kesamaan. Sosok nenek berbaju putih itu tidak pernah sekadar berdiri di rel. Dia bisa muncul di pinggir sungai, di kaca gerbong, bahkan di kursi kosong di sebelah penumpang. Seolah-olah dia tidak hanya menghantui jembatan itu, tapi juga ikut naik bersama kereta, memilih siapa saja yang dia inginkan. Malam itu aku sadar, jembatan itu memang bukan jembatan biasa. Ada tumbal, ada rahasia, dan ada sesuatu yang sampai sekarang masih berkeliaran, menunggu siapapun yang berani menatap terlalu lama. Setiap kali mendengar cerita soal nenek berbaju putih itu, aku selalu penasaran satu hal, siapa sebenarnya dia? Kenapa dia yang selalu menampakkan diri di jembatan itu, bukan sosok lain? Rasa penasaran itu akhirnya membuatku nekat bertanya pada orang-orang desa yang tinggal tidak jauh dari jembatan tua tersebut. Awalnya mereka enggan bicara. Begitu aku menyebut kata jembatan, beberapa orang langsung menggeleng cepat, bahkan ada yang buru-buru pamit pergi. Tapi setelah aku berulang kali mencoba, akhirnya ada seorang kakek tua di warung kopi yang mau bercerita. Dengan syarat aku tidak menyebut namanya, kalau suatu hari cerita ini disebarkan. Kakek itu menghela napas panjang, lalu menatap ke arah jembatan yang samar terlihat dari kejauhan. "Mas, jembatan itu memang berdiri di atas banyak korban. Bukan cuma pekerja yang meninggal karena kecelakaan, tapi juga ada tumbal." Aku menelan ludah. Tubuhku merinding mendengar kata itu. Tumbal maksudnya manusia, tanda tanya. Kakek itu mengangguk pelan. Katanya, saat pertama kali jembatan dibangun, banyak kesulitan yang dialami. Fondasi sering ambles, bahan bangunan entah kenapa rusak, dan beberapa kali pekerja tewas tertimpa besi atau jatuh ke sungai. Hingga akhirnya ada seorang dukun sakti yang dipanggil oleh mandor pembangunan. Dukun itu bilang, jembatan sebesar itu tidak akan pernah berdiri kokoh kalau tidak diberi penjaga. Dan penjaga itu haruslah manusia. Jadi, benar-benar ada orang yang dijadikan tumbal? Tanyaku hati-hati. Kakek itu mengangguk lagi. Bukan sembarang orang. Yang dijadikan tumbal itu seorang nenek tua. Dia hidup sebatang kara, gak punya keluarga, gak punya siapa-siapa. Warga bilang, dia sengaja dipilih karena tidak akan ada yang mencari kalau hilang. Malam itu,
Nenek itu dibawa ke jembatan dengan dalih diberi makan. Tapi ternyata, dia dikorbankan. Tubuhnya dikubur hidup-hidup di dalam salah satu fondasi jembatan. Aku merasakan tubuhku langsung dingin. Rasanya sulit dipercaya. Tapi dari cara kakek itu bercerita, aku bisa merasakan betapa seriusnya kisah itu. Kakek itu menambahkan, sejak saat itu, pembangunan jembatan lancar tanpa kendala. Jembatan berhasil berdiri kokoh dan digunakan sampai sekarang. Tapi sejak hari itu juga, warga sekitar sering melihat penampakan nenek berbaju putih berkeliaran di sekitar jembatan. Awalnya hanya sekadar bayangan samar, tapi lama-kelamaan semakin jelas. Dia muncul di malam hari, terutama saat ada kereta lewat. Kenapa dia masih gentayangan? Bukannya, kalau jadi tumbal, harusnya sudah tenang. Tanyaku pelan, kakek itu menggeleng pelan. Bukan begitu, dia memang jadi penjaga, tapi arwahnya nggak pernah tenang. Dia dikorbankan dengan cara yang kejam. Arwah seperti itu biasanya akan terus menampakkan diri, seolah ingin menuntut balas. Itulah kenapa setiap kereta lewat, dia muncul. Seolah-olah dia ingin menunjukkan pada dunia kalau dia masih ada di sana. Cerita itu membuatku makin yakin kalau sosok nenek berbaju putih yang sering dilihat para penumpang bukan sekadar hantu biasa. Dia adalah arwah seorang manusia yang dikorbankan, dipaksa jadi penjaga jembatan, yang bikin bulu kudukku semakin berdiri. Kakek itu bilang sesuatu yang sampai sekarang masih terngiang di kepalaku. Jangan pernah menatap matanya terlalu lama. Mas, kalau kamu berani menatap, dia bisa ikut. Dia bisa duduk di sampingmu, bahkan ikut pulang bersamamu. Banyak orang yang bilang, mereka sakit setelah melihat nenek itu. Itu karena dia nggak suka sendirian. Dia akan mencari teman. Aku langsung terdiam mendengar itu. Ingatanku kembali pada malam ketika aku merasa kursi di sebelahku tidak benar-benar kosong. Saat itu, aku memang sempat melihat bayangan samar nenek berbaju putih di sana. Jantungku berdegup kencang lagi, hanya dengan membayangkannya. Sejak tahu asal-usulnya, aku makin sadar kalau jembatan itu memang angker karena bukan sekadar tempat kecelakaan atau tragedi biasa. Itu tempat di mana nyawa manusia benar-benar dijadikan tumbal. Dan arwah nenek itu, sampai kapanpun, sepertinya akan terus menampakkan diri kepada siapa saja yang melintasi jembatan itu. Malam itu, ketika aku pamit dari warung kopi, kakek itu hanya berpesan singkat. Kalau lewat jembatan itu, cukup tundukkan kepala. Jangan menantang. Kalau dia mau ikut, biarkan saja, jangan dilawan. Karena semakin kamu melawan, semakin dia kuat. Aku berjalan pulang dengan langkah berat, sambil terus berpikir, bagaimana mungkin sebuah jembatan yang dilewati ribuan orang setiap hari ternyata menyimpan kisah segelap itu. Dan lebih mengerikannya lagi, setiap malam ada kereta yang lewat, berarti ada kemungkinan 1 atau 2 orang penumpang yang harus melihat sosok nenek itu lagi. Setelah mendengar cerita dari kakak di warung kopi itu, aku semakin takut, tapi juga semakin penasaran. Bagian dari diriku ingin sekali membuktikan, apakah benar sosok nenek berbaju putih itu bisa mengikuti penumpang? Apakah benar kalau menatap matanya bisa membuatnya ikut pulang? Rasa penasaran itu akhirnya menyeretku pada sebuah keputusan bodoh. Aku memutuskan naik kereta malam sekali lagi, hanya untuk melewati jembatan tua itu. Malam itu suasana di stasiun terasa berbeda. Angin dingin berhembus lebih kencang, seolah memperingatkan agar aku membatalkan niatku. Tapi aku sudah duduk di kursi kereta, dekat jendela, tepat menghadap ke arah jembatan nanti. Di sekelilingku, penumpang lain tampak biasa saja, sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi di dalam diriku, ada kegelisahan yang tidak bisa kututupin. Kereta mulai berjalan. Awalnya masih biasa, lampu dalam gerbong menyala terang. Suara roda besi berpacu di rel terdengar monoton. Aku mencoba menenangkan diri dengan mendengarkan musik lewat earphone. Tapi anehnya, suara musik itu beberapa kali terganggu oleh suara lain. Seperti bisikan lirih, samar, pelan, dan sulit ditangkap. Aku sampai mencabut earphone. Tapi bisikan itu tetap ada, pelan-pelan. Hawa dingin mulai terasa. Tubuhku merinding. Aku tahu kereta sudah semakin dekat dengan jembatan itu. Beberapa penumpang tampak mulai menunduk, pura-pura tidur. Ada ibu yang memeluk anaknya erat, ada bapak tua yang langsung menutup mata sambil merapal doa. Aku menelan ludah, jantungku berdegup kencang, kereta melambat. Dari jendela, aku bisa melihat kabut tipis mulai muncul, menutupi sebagian rel. Dan benar saja, di tengah kabut itu, ada sosok berdiri,
nenek berbaju putih. Dia berdiri tepat di tengah rel, tubuhnya bungkuk, rambutnya kusut menutupi wajah. Tangannya menjuntai, bajunya lusuh dan seolah basah kuyup. Aku menatapnya lama, lebih lama dari sebelumnya. Tubuhku gemetar, tapi mataku tidak bisa berpaling. Dan saat itulah, dia mulai mengangkat kepalanya. Mata itu kosong, putih kerut. Tapi tatapannya menusuk tajam, langsung ke arahku. Aku ingin berpaling, tapi tubuhku seperti terkunci. Rasanya seolah aku ditarik masuk ke dalam matanya, ke dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Kereta semakin dekat. Sosok nenek itu tetap berdiri di rel, sampai akhirnya, dalam sekejap dia menghilang dari luar jendela. Aku menghela napas lega, mengira semuanya sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah besar. Dari sudut mataku, aku melihat kursi kosong di sebelahku mulai berubah. Ada bayangan samar yang perlahan menjadi jelas. Rambut panjang, tubuh bungkuk, baju putih lusuh, dan bau anyer, seperti bau tanah basah bercampur darat, mulai tercium. Aku membeku. Nenek itu duduk di sebelahku. Pelan-pelan, dia menoleh. Suara erangan lirih keluar dari mulutnya yang terbuka lebar. Aku bisa melihat jelas giginya yang hitam, bibirnya yang pecah-pecah. Wajahnya semakin dekat ke arahku, dan aku bisa merasakan hawa dingin menusuk dari napasnya. Aku ingin teriak, tapi suara tidak keluar. Ingin bangkit, tapi tubuhku kaku. Yang bisa kulakukan hanya memejamkan mata dan berdoa sekuat-kuatnya. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Aku tidak berani membuka mata. Tapi tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tanganku. Jari-jari kurus, kasar, dan dingin. Nenek itu menggenggam tanganku. Aku hampir pingsan, tapi tiba-tiba kereta mengarem mendadak. Suara besi beradu keras, penumpang lain terhuyung. Aku membuka mata, dan kursi sebelahku kosong lagi. Tidak ada siapa-siapa, namun rasa dingin di tanganku masih ada. Saat ku perhatikan, telapak tanganku basah. Dan yang membuatku hampir kehilangan akal sehat. Di sana ada bekas noda tanah, dan bercak merah samar. Kereta kembali berjalan normal, tapi aku tahu sesuatu sudah berubah. Aku bisa merasakan tatapan itu. Nenek berbaju putih itu mungkin tidak lagi di luar jendela. Dia sudah ikut. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi naik kereta malam. Dan setiap kali aku lewat dekat rel atau jembatan dengan kendaraan lain, aku selalu merasa ada seseorang duduk di kursi belakang, diam, menatapku. Mungkin benar kata kakak di warung kopi itu, sekali kau berani menatap matanya, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Itulah kisah dari jembatan kereta di Jawa Tengah, tempat arwah seorang nenek tua dijadikan tumbal dan kini gentayangan mencari teman. Kalau suatu malam kalian naik kereta, melewati jembatan itu, jangan pernah berani menatap keluar jendela, karena siapa tahu, kursi kosong di sebelah kalian tidak benar-benar kosong. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Kenari Malam.